Oh, udah balik ke Jakarta pas baru landing itu. Karena aku dari sana tuh sebenarnya kemarin tuh ada syutingan. Hari ini ada syutingan, cuman karena nggak dapet izin kalau nggak salah jadinya nggak jadi. Nggak jadi karena syutingannya memang nggak tahu gimana ya. Kalau nggak salah di boots gitu ada yacht gitu, jadinya nggak dapet izin jadinya nggak jadi syutingnya. Jadi aku ya udah balik ke Jakarta lagi. Tapi ya udah. Mungkin sedikit menanggapi kemarin sempat ramai ya postingan seperti apa? Postingan apa? Oh, yang itu masalah PPKM diperpanjang ya. Karena aku tadinya itu sih nggak update, cuman pas aku cari-cari beritanya kok belum kelihatan PPKM diperpanjang atau enggak, padahal udah sore kan. Ya udah aku posting aja kayak aku langsung kayak apa ya, kesel kayak kok nggak ada updatean. Intinya sih nggak ada updatean gitu. Terus aku kayak wah, kalau PPKM diperpanjang nih aku turun pakai bikini jadi rame. Karena aku memang suka rada-rada nyeleneh gitu kan, bikin postingan terus jadi rame. Terus yang centang biru, Instagram centang biru kayak ya nih mau pada ikutan turun nih, nggak usah, lagian aku nggak ngajak orang, aku mau turun sendiri. Itu tuh just for myself, nggak ngajak orang gitu. Takutnya kan orang salah kaprah nih ngajak buat turun ke jalan. Nggak. Itu buat aku sendiri, kayak kekesalan aku, kayak aku kesel aja, jenuh kalau misalkan diperpanjang aku bakal melakukan hal itu. Tiba-tiba iya diperpanjang. Pas aku lihat postingan tuh di-tag-tagin kan, tuh Dina diperpanjang. Terus suruh apa namanya, ditunggu ya turun ke jalanannya. Suruh direalisasikan. Nah, itu kan bercandaan doang aja sih gitu. Gara-gara kesel awalnya kayak aduh gila PPKM lagi nggak, ternyata PPKM lagi. Saya sudah stres ini gitu, beneran aku stres banget. PPKM lagi karena kan kerjanya jadi nggak lebih apa ya, kerjanya nggak lebih leluasa gitu, kayak terbatas gitu kerjanya. Jadi banyak yang nunggu karena turunnya pakai bikini katanya, itu gimana? Banyak yang nunggu terus nggak tahu ya, hujatan kok jarang ya, malah pada support. Jadi kayak hiburan aja gitu, kayak dibecandain gitu sih yang aku lihat gitu. Tapi akan merealisasikan turun ke jalan dengan pakai bikini? Tergantung nanti tingkat stresnya udah sampai mana dulu nih. Kalau stres banget turun dah. Apa sih kesetresan Dinar Candy, karena kan kemarin juga habis liburan malahan ya kan? Itu ya kerja juga lah, kayak aku memperjuangkan konten, sekarang pejuang konten. Karena kan memang sekarang kan kayak syuting lagi libur. Terus apa namanya itu, ya udah deh aku bikin kerjaan kayak bikin konten gitu, ternyata menghasilkan juga. Dan aku kayak ya udah sebelum bikin konten juga udah bagi-bagi sih. Aku dari 3 minggu udah bagi-bagi, tapi dengan versinya aku ya. Aku nggak banyak duit, nggak punya, maksud tuh bukan orang kaya, tapi aku kayak sekarang lagi ada apa acara di konten aku tuh kayak bagi-bagi uang jajan tiap minggu gitu, tiap hari Senin sama Selasa gitu. Itu sama juga kayak iko-iko yang gitu nggak sih? Nah nggak tahu, makanya aku tuh ikoi aku ini diserang Instagram aku tuh setelah 2 hari ini. Semua orang banyak yang ikoi dong, ikoi aku, kata gue nggak ada acara ikoi, aku ada acaranya bagi-bagi uang jajan. Cuman mereka ngeteknya kayak gini, mau dong ikoi dari Dinar Candy gitu. Ikoi apaan ya? Terus setelah lama-lama oh kayak giveaway gitu, kayak dikasih yang berarti sama aja. Cuman kalau yang aku istilahnya uang jajan karena memang tidak terlalu banyak gitu. Ya aku juga ada hadiah puncaknya, tapi nanti di mungkin 3 bulanan lagi ada hadiah puncaknya kayak motor, terus ada televisi, ada handphone juga, terus ada uang tunai juga gitu. Tapi itu di puncaknya. Tapi kalau sekarang karena aku merasa ini lagi PPKM, ya kenapa enggak aku turun juga gitu. Cuman bukan turun ke jalanan ngasih makanan atau uang gitu kan riskan juga ya. Jadi aku ya udah lewat online yang followers aku aja gitu. Jadi aku bantu circle aku, mungkin nanti selebgram atau youtuber atau selebriti yang lain bantu masaknya dia juga gitu ya. Dan aku bantu juga yang kelihatan susah banget gitu, kayak aku lihat profilnya kayak bener-bener membutuhkan, ya udah aku ayo. Berarti memang nggak random juga ya Teh ya, semuanya by filter juga? By filter, jadi memang kan nanti asisten aku yang milih misalkan 10 orang, terus aku cek lagi profilnya mereka oh kayaknya ini bener kayak gitu. Tapi banyak juga nggak sih netizen yang nyerang Teh itu gitu? Oh banyak di postingan aku kayak mau dong ikoi dari Dinar Candy, mau dong ikoi dari Dinar Candy. Kata aku itu bukan acara gua, ikoi gitu. Makanya aku kaget, ikoi apaan, aku pikir ikan koi kan. Terus oh ikoi itu bagi-bagi uang. Oh aku dikasih tahu, oh paham sekarang gitu.
Tapi ngelihat itu jadi fenomena juga, bagaimana teh tren? Iya menurut aku sih bagus aja ada orang, ini kan dari salah satu selebgram apa YouTuber ya yang bagi-bagi itu bagus. Lanjutkan, maksudnya apalagi lagi PPKM gini orang-orang lagi ngebutuhin. Justru aku support yang bagi-bagi. Ada sih beberapa kayak yang nggak setuju dengan giveaway kayak karena kan bikin orang jadi ngemis-ngemis kan. Jadi katanya ada yang bilang wah yang ngemis di jalanan sekarang udah pindah nih ke online. Ya kalau mampu dibantu, ya kalau enggak ya nggak usah gitu sih. Kalau menurut aku ini kan lagi PPKM, lagi susah banget nih kerjaan menurut aku. Ya menurut aku kalau punya uang berlebih ya udah dibantu aja gitu. Banyak juga kan yang kontra katanya dia pengen mendidik followers supaya nggak jadi tukang minta-minta. Oh, dia tukang Kakak tuh, minta-minta. termasuk yang pro atau kontra? Aku termasuk yang kontra ya. Aku justru yang membantu, yang membantu yang bagiin uang. Ya walaupun dia kayak wah dia pengen banyak followersnya atau apanya gitu-gitu. Kayaknya nggak juga deh. Jadi ya mungkin pada komen aja sih. Cuman kalau menurut aku sih kalau yang bagi-bagi kayak gitu justru bagus. Ngebantu, maksudnya itu kan tidak harus kan sekarang lagi corona suka pada nyalahin pemerintah gini-gini. Menurut aku sih tidak selalu harus ke pemerintah. Ya udah kalau yang punya uang ya dibagi-bagi aja dengan circle-nya masing-masing kan. Maksudnya yang kayak aku ya udah aku bantu misalkan tetangga sekeliling sini di Instagram aku sama YouTube aku udah gitu. Sesimpel itu gitu bantuannya. Nanti kalau kamu misalkan kan kayak aku daerah Tangerang, kamu misalkan tinggal di Bekasi, kamu lakukan juga hal-hal kayak gitu. Jadi kan rata maksudnya tuh. Jadi nggak ada yang kelaparan di pas PPKM gini. Minimal uang jajan deh nggak usah gede-gede menurut aku sih gitu. Mungkin dampak PPKM sendiri buat Teh Dinar apa sih teh? PPKM sendiri tidak bebas bekerja, terus ya pasti penghasilan berbeda dari sebelumnya, apalagi sebelum pandemik tuh jauh banget lah pasti gitu. Cuman ya tetap ada penghasilan karena kan aku terus berusaha kayak ya apapun aku kerjain gitu. Gitu. Jadi turun ke jalan pakai bikini tetap jadi atau gimana nih? Waduh, direalisasikan nggak ya? Lain takut sama ibu-ibu sih sebenarnya. Setelah pikir-pikir kalau gue turun ke jalan-jalan wah ibu-ibu pasti ngamuk. Itu sih yang ditakutin. Tapi kan kemarin juga heboh juga kan pakai bikini di Bali kemarin ya. Oh iya, terus ya ada yang ngomentarin sih, katanya look like so cheap katanya. Waduh, masa aku dibilang ya sebenarnya nggak tahu juga ya, mungkin karena posenya atau gimana. Tapi kalau aku kan minta komentar ke teman bule aku, can you see my picture gitu ya, kata dia enggak biasa aja. Terus kataku so why kayak Nikita Mirzani kan bilang, siapa lagi Karen Delano bilang katanya ini a big no, pokoknya harus di take down gitu-gitu, kelihatan murahan. Tapi kalau menurut aku sih ya itu di pantai ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku sih. Tapi memang full pakai bikini mulu tuh teh. Emang lagi ada proyekan kayak gitu? Enggak juga kan, karena gimana ya, kalau misalkan kita lagi di pantai terbawa suasana nih asik nih pakai bikini gitu, udah sih ya. Kalau orang ada yang upload ada yang enggak. Kalau aku termasuk orang yang beraktivitas apapun aku upload gitu. Ada yang menimbulkan kontroversi, ada yang enggak. Berarti kemarin keseruan di Bali udah ngapain aja ya? Berapa hari? Bikin berapa 10 hari bikin konten sama teman-teman, sama ya gitu meeting kan. Aku ada project juga di sana sama ya insya Allah kalau jadi mau beli villa sana gitu. Jadi kayak survei villanya belum jadi gitu-gitu, tapi sudah kayak ditawarkan gitu dengan harga yang menurut aku sih itu lebih murah daripada dibandingkan bulan-bulan mungkin sebelum corona. Mungkin itu mahal banget itu villa, tapi sekarang lebih murah di sana properti. Jadi apa namanya, PPKM ini juga diambil kesempatannya untuk membeli properti yang murah-murah. Iya, kan kayak ini nih, kayak rumah yang ini kan ini baru, ini kan dia nggak tahu ya dampak corona atau apa, tetangga dijual ya udah aku beli gitu. Jadi kan rumah yang sebenarnya sini aku ada 2 gitu-gitu. Terus di kampung aku juga bapak kayak teh beli sawah dong lagi murah nih gitu-gitu, karena banyak orang yang jual gitu aja gitu. Cuman aku kayak aduh pak aku pengen yang di Bali nih gitu-gitu, nanti dulu ya gitu-gitu. Jadi aku kayak uang yang hasil dari kayak brand ambassador, dari iklan-iklan, terus dari syutingan, aku kayak ya udah aku taruh ke tanah atau ke rumah gitu. Biar nantinya sih ya kayak 5-10 tahun ke depan, biar maksudnya itu kan bisa disewain atau bisa dijual lagi kan lebih mahal gitu. Nggak kertas sih. Kertas kan untungnya mall tutup. Aduh. Untungnya mall tutup. Ya, investasi. Investasi. Iya. Jadi dampak PPKM-nya apa? Justru di Narkendi semakin tambah investasi properti. Bukan, tapi kan pemasukannya kurang. Nah, jadi ini tuh yang udah ada aku kayak
aduh aku puterin ke apa ya kayak gitu-gitu, sampai gajinya aku main trading gitu-gitu, tapi yang udah OJK juga kayak ngecek gitu, kayak main uang online ya kalau nggak salah, kayak gitu saham online gitu, tapi ngeri sih. Cuman tapi itu udah terdaftar di OJK, saking gajinya aku tuh kayak udah, aku tuh otaknya terus muter kan, kayak aduh ya ini aku punya uang segini diapain ya gitu-gitu. Tapi kalau yang masuk agak seret ya, agak agak seret, tapi ini uang tabungan yang udah ada aku manfaatin gitu, kayak ya udah kalau nggak beli rumah tanah gitu, insya Allah sih kedepannya gitu maunya. Kemarin kan di Bali pakai bikini full, justru pakai bikini terus kan gitu ada. Itu bikin status kayak gitu emang lagi di Bali juga apa gimana waktu itu? Yang status PPKM itu. oh udah balik ke Jakarta pas baru landing itu, karena aku dari sana tuh sebenarnya kemarin tuh ada syutingan, hari ini ada syutingan, cuman karena nggak dapet izin kalau nggak salah, jadinya nggak jadi karena syutingannya memang nggak tahu gimana ya, kalau nggak salah di boots gitu ada yacht gitu, jadinya nggak dapet izin, jadinya nggak jadi syutingnya. Jadi aku ya udah balik ke Jakarta lagi tapi ya udahlah gitu, karena kan kemarin udah dapet konten juga banyak gitu. Itu kepikiran bikin konten untuk demo PPKM biar panjang itu pakai bikini emang karena lagi kemarin Itu ngebikin konten itu cuman status aja, kayak tulisan aja gitu. Jadi yang aku protes PPKM itu kan boleh ya di Indonesia, kritik protes kan democracy of the people by the people boleh dong. Nah kemarin tuh aku kayak ya udah kesel, kayak ih PPKM perpanjang gak sih, kok nggak ada beritanya gitu. Ternyata beritanya di malam hari kan. Terus ya itu kayak ya aku meluapkan kekesalan selama PPKM itu, aku stres gitu. Itu sih kayak status aku tuh meluapkan kekesalan aja, udah gitu doang. tapi ngetek Pak Jokowi juga ya Teh? Ngetik Pak Jokowi gitu ya, pemerintah lah gitu kan, kalau Bapak Jokowi kan presiden, jadi pemerintah pusat gitu, jadi langsung di tag aja, siapa tahu dengar. Udah gitu. Gagal fokus saya. Oke. Jadi ngetek Pak Jokowi itu apa ada ketakutan juga nggak sih karena kan mengkritik pemerintah? Oh, mengkritik pemerintah Kak, boleh lah, kan ini kan negara demokrasi kalau mengkritik, tapi kan yang penting aku tidak menghina atau gimana. Aku kan selama ini tuh sebenarnya aku tuh termasuk anak muda Indonesia yang mendukung penuh kerjaan pemerintah. Sebenarnya aku tuh termasuk kayak yang apa ya, protokol kesehatan aku tuh kenceng banget. Terus aku tuh kalau apa-apa tuh oh pemerintah kayak gini aku ngikutin. Cuman kalau masalah PPKM ini kayaknya aku udah mulai nggak kuat, kayaknya aku kayak oh my god, gue udah mulai stres full gitu, udah kayak gue harus ngapain ya gitu. Cuman ketikan itu tuh ya dari kesetresan aku, dari apa ya namanya tuh, aku tuh udah mulai kalau menyerah deh, ini gila gue nggak tahan lagi gitu, karena tidak bisa beraktivitas banyak. Itu sih yang kecewa sih. Kan sekarang akhirnya diperpanjang Iya. nih Teh. Bagaimana? Nah karena udah terlanjur ya diperpanjang gitu, jadi aku support aja sih, maksudnya support tapi aku maunya tuh PPKM sampai kapan nih, jangan ada nanti PPKM 5. Maksudnya tuh aku pengen kepastian kayak tok tanggal 9 tuh udah. Jadi kita punya planning, kayak aku kan walaupun kayak gini aku punya kerjasama sama beberapa perusahaan yang jadi brand ambassador lah, ada yang join kita bagi saham gitu-gitu. Kita kan ada plan buat bikin, aduh kita mau bikin apa nih ke depannya kayak gitu. Kalau kita digitu-gituin kayak misalkan oh nanti ada PPKM 5, kita bingung mau bergeraknya loh, karena kan aku di bidang kebanyakan tuh ada entertainment, ada sih sekarang kayak makanan gitu, cuman aku kan kebanyakan di entertainment gitu-gitu dapetnya. Jadi makanya aku agak kayak mau ngelangkah tuh susah gitu. Dan maksud itu aku kan kayak sama pengusaha tuh kayak beberapa pengusaha kan ada 4 perusahaan juga yang kerja sama aku, mereka tuh kayak ngandelin buat Dinar bikin apa nih, kayak ngandelin otaknya aku gitu. Jadi aku aduh, kalau aku nggak berbuat sesuatu nih nggak enak sama mereka kan selalu tiap bulan tuh ngalir brand ambassador tuh, seperti itu brand ambassador atau perusahaan yang bagi hasil gitu-gitu, itu tetap per bulan udah pasti ngalir, dan itu tuh tanggung jawab aku gitu buat kayak kedepannya harus ngapain gitu. Makanya aku kayak aduh gila nih PPKM lagi, aduh takutnya kan si brand ini dari segi penjualan gitu-gitu kan itu walaupun aku cuman sebagai artis tetap aku harus bertanggung jawab gitu. Mungkin harapannya Teh? Harapannya PPKM itu diperjelas gitu loh, buat Bapak pemerintah tolong dong diperjelas sampai kapan toknya gitu. Tapi kalau memang
Karena kan aku lihat juga tuh perkembangan apa ya, COVID kayaknya udah mulai banyak yang sembuh gitu-gitu. Maksudnya tuh ya aku tetap mensupport kerja pemerintah, cuman pengennya PPKM segera udah gitu. Jadi kita bisa bekerja seperti biasa, vaksin, dan ini buat masyarakat Indonesia segera vaksin semuanya biar kita tuh kayak di negara-negara lainnya kayak udah bekerja seperti biasa gitu. Jadi karena apa ya namanya, kalau terlalu lama nanti ekonomi kita kan turun, sayang gitu. Takut ketinggalan lah. Aku juga memikirkan itu juga. Iya.